وبعد لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم لحب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن. وقال كذلك جل وعلا في كتابه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin wal hadirat al-muhtaram, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpah curahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya zahiran wa batinan, hingga dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala maka kita bisa dikumpulkan untuk saling bermuajahah wa silaturahim. Tempat ini lebih lagi hadir di tengah-tengah kita saat ini Habib Ahmad Ibn Habib Muhdar Maula Aidid, Ustaz Khalid, dan juga para tokoh bini sepuh yang mudah-mudahan akan semakin menambah keberkahan dari majelis kita insyaallah. Amin. Maka niat dan maksud kami untuk mengadakan majelis ini adalah agar supaya anak-anak kita sekali lagi termotivasi untuk lebih giat belajar. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang dapat mereka gunakan dalam upaya menampilkan apa-apa yang sudah pernah mereka pelajari. Dan ini diharapkan akan semakin melecut dan memotivasi mereka untuk semakin memperbanyak hafalan dan juga semakin banyak untuk memahami dan juga mengerti apa-apa yang diajarkan. Nah, sebagaimana daripada sabda baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika Nabi SAW mengajarkan suatu pemahaman atau suatu keilmuan kepada para sahabatnya, maka Nabi memotivasi mereka untuk bisa tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tidak hanya sekedar memahami, tetapi juga mereka didorong untuk bisa kembali menyampaikan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka pahami kepada orang lain. Ini disebut dengan manhajut tabligh. Artinya kita belajar itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga nantinya untuk mengajarkan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah," sampaikanlah apa yang kalian dapatkan dariku kepada yang lain walaupun sekedar satu ayat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'a kama sami'a wa ballagha kama sami'a farubba muballigh aw aminas sami'." Allah merahmati seorang yang mendengarkan perkataanku kemudian memahami apa yang aku katakan, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia pahami dan dia dengarkan. Karena bisa jadi orang lain yang mendengarkan dari dia lebih bisa untuk memahaminya atau lebih bisa untuk mengamalkannya ketimbang dia. Jadi memang kita diajarkan di dalam agama itu saat belajar bukan hanya belajar untuk memahami dan bukan belajar untuk diri sendiri. Akan tetapi kita coba dan usahakan semuanya ini, para santri semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuannya, usahakan saat kalian belajar itu, belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi niatkan di dalam hati bahwa apa yang sedang kalian pelajari saat ini adalah merupakan hal-hal yang kelak harus kalian kembali sampaikan dan ajarkan kepada yang lain. Sehingga betul-betul kalian akan serius di dalam belajar dan memperhatikan apa yang sedang diajarkan.
Ini merupakan salah satu teknik belajar yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para orang tua wali santri ataupun warga masyarakat yang bisa menghadiri acara ini. Karena kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu tentunya akan semakin memberikan semangat kepada anak-anak kita. Dan akan semakin membuat mereka terlatih mentalnya. Dalam setiap taklim hampir saya suruh anak-anak ini maju satu-satu untuk membacakan hafalan atau menyampaikan sesuatu yang mereka pahami. Jadi memang dibiasakan untuk bisa menyampaikan apa yang mereka pelajari. Tapi tentunya itu hanya sebatas dalam ruang kelas, di depannya anak-anak. Nah, sekarang ini di depan mereka ini bukan hanya anak-anak, tapi juga banyak orang-orang tua, ya, terutama dari kalangan orang tua mereka mungkin yang hadir. Maka saya sangat berharap kalau misalnya acara ini dihadiri oleh orang-orang tua yang santri, yang anaknya belajar di sini, agar supaya orang tuanya bisa mengetahui sejauh mana perkembangan daripada pemahaman dan keilmuan anaknya saat mereka belajar di sini. Dan juga tentunya akan sekali lagi menyemangati, bikin semangat anak untuk bisa lebih giat lagi belajar dan lebih bisa memahami apa yang mereka pelajari. Orang tua tentunya akan bangga saat melihat anaknya sudah bisa berbicara di hadapan orang. Ya, memiliki pengetahuan yang sebelumnya tidak dimiliki. Sebagaimana anak juga tentu akan merasa bangga saat bisa tampil di hadapan orang tua. Maka disinilah kemudian perlunya dukungan dari semua pihak, khususnya orang tua dan wali santri, untuk bisa hadir di acara ini untuk menyemangati anak-anak mereka. Ini yang kita harapkan. Tapi mungkin ada di antara orang tua wali santri yang mungkin punya kesibukan. Itu kita sangat maklumi. Tapi kita sekali lagi harapkan untuk para orang tua santri ataupun ya, warga yang memiliki keluangan waktu, ya, agar supaya bisa ikut serta mendukung kegiatan-kegiatan di yayasan ini, di ma'had ini. Ya, tujuannya adalah juga untuk anak-anak kita sendiri. Perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya, bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwasanya anak-anak kita ini sebelumnya memang memiliki lingkungan pergaulan yang kurang baik. Merokok itu menjadi sesuatu hal yang biasa untuk mereka, karena memang mereka terbiasa untuk melihat orang-orang yang ada di sekeliling yang merokok. Ditambah lagi teman-teman mereka juga banyak yang merokok, yang pada akhirnya yang lain pun ngikut-ngikut merokok. Nah, ini mungkin suatu hal yang biasa di kampung kita, tapi jangan kemudian kita biasakan. Upayakan selama anak ini belum mampu untuk berdikari dan berdiri sendiri, punya usaha sendiri, cari duit sendiri, usahakan anak kita ini jangan sampai merokok, minimal di hadapan kita. Nah, ini yang coba kita terapkan di yayasan ini. Semua santri ini kita harapkan untuk tidak merokok minimal di lingkungan atau wilayah atau daerah sekitar. Tapi selalu ada saja pelanggaran-pelanggaran. Selalu ada saja pelanggaran-pelanggaran, walaupun sebetulnya kita sudah pasang CCTV sampai 4 CCTV. Sini ada 2, di dalam lagi ada 2. Tapi tetap aja itu anak-anak lebih cerdas. Alhamdulillahnya anak-anak kita memang cerdas-cerdas untuk nyari tempat yang nggak kelihatan sama CCTV. Nah, ini makanya saya mohon kembali, dan ini saya nggak akan bosan-bosan untuk memohon kembali kepada para hadirin sekalian untuk
bisa turut mengawasi anak-anak kita semuanya, agar supaya anak-anak kita betul-betul bisa terdidik dengan baik, terhindarkan dari perkara-perkara yang bisa merusak diri mereka saat ini, terlebih lagi masa depan. Dan kita juga sama-sama tahu bahwasanya kampung kita ini bukan hanya masalah merokok, tapi juga masalah anggur merah, masalah topi miring, kemudian juga lebih parah lagi masalah gele, ganja, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang coba kita hindarkan. Itu tujuan daripada dibangunnya yayasan ini di tengah kampung ini, walaupun melewati jalan-jalan yang sempit dan harga tanahnya mahal, tapi sebetulnya kita bisa bangun di tempat lain dengan harga yang lebih murah, dan juga jalan masuk yang bisa dilewati mobil. Tempat lain seperti misalnya di Tambun, di Setu, di Ciketing, di mana itu harga tanahnya lebih murah, dan juga jalan masuknya tidak sesulit ini. Itu juga ditawarkan oleh beberapa pengurus yayasan. Tapi saya bersikukuh agar supaya kalaupun mau bikin pesantren atau yayasan, agar supaya dibangunnya di tengah kampung ini. Karena yang menjadi sasaran saya adalah orang-orang kampung, anak-anak kampung kita. Dan demikian prihatinnya kita melihat keadaan anak-anak kampung. Sering kalau mereka lewat itu, ya, gerombolan, bahasanya bahasa-bahasa yang nggak karuan lah, bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa orang-orang yang betul-betul menggambarkan bahwa anak-anak ini kurang terdidik. Ini kemudian yang menjadi keprihatinan kita semuanya. Maka dari itu kita bersikukuh untuk mendirikan yayasan ini di tengah kampung ini, dan memang mencoba untuk mendidik anak-anak kampung. Dan yang namanya pendidikan pasti ada hukuman, ada hadiah. Kalau dia berprestasi ada hadiahnya, kalau dia melanggar ada hukuman. Itu memang merupakan sesuatu yang sudah sunnatullah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri juga di dalam mengajarkan agamanya dan menetapkan aturan-aturannya, memberikan ancaman dan memberikan hadiah. Kalau yang taat patuh dikasih surga, kalau yang melanggar maka dimasukkan neraka. Reward and punishment dalam istilah pendidikan itu sesuatu yang sudah pasti, tidak mungkin tiga, apalagi terhadap anak-anak. Bahkan Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Nabi SAW, wadribuhum 'alaiha wa hum 'ashra. Kalau anak kalian usia 10 tahun disuruh sholat masih mangkel engkel-engkelan, pukul. Itu ajaran Nabi begitu. Jadi bapak-bapak ketika nanti kemudian mendengar atau ada anak yang mengadu bahwa dia di pondok ini atau di yayasan ini dipukul, dan yang pasti nggak mungkin kita dari pihak pengurus yayasan itu mukul nggak ada sebabnya. Pasti karena ada pelanggaran. Jadi kami mohon ini dimaklumi, karena ini bagian daripada sistem pendidikan kita seperti itu. Agar supaya anak-anak kita lebih disiplin dan lebih terdidik. Tujuannya itu. Dan anak-anak kalian, ya, kalau kalian dipukul, kami diajarkan, saya, Ustadz Khalid dan yang lain-lain, Ustadzah Bella juga yang merupakan alumni dari Abuya Ustadz Hasan Baharun, kami diajarkan oleh beliau bahwasanya beliau menyatakan kepada kami, wahai anak-anakku, ketika saya memukul kalian, maka ketahuilah bahwa pukulan saya kepada kalian bukan pukulan karena benci. Bukan pukulan karena benci, bukan pukulan karena marah, tapi pukulan karena sayang. Sehingga dalam setiap pukulan yang kami berikan kepada kalian, teruntai doa-doa dari kami. Satu pukulan mudah-mudahan kamu jadi anak saleh. Dua pukulan mudah-mudahan kamu jadi anak baik. Tiga pukulan mudah-mudahan kamu jadi anak yang berbakti. Empat pukulan mudah-mudahan kamu jadi anak yang alim, dan seterusnya dan seterusnya.
Itu yang diajarkan sama guru-guru kami. Sehingga setiap pukulan itu jangan dianggap merupakan satu pukulan yang berisi kebencian atau kemarahan, tapi pukulan-pukulan yang merupakan bentuk kasih sayang sebagai upaya kami untuk membuat kalian menjadi lebih baik. Nah, ini yang perlu kalian pahami, wahai anak-anak. Kalau kalian tidak ingin mendapatkan pukulan itu, maka jangan melanggar aturan. Ya. Jangan kalian keluar kemana-mana, taklim gak ikut, begitu tengah malam pulang tidur di pondok. Orang tua kalian kan nganggapnya kalian taklim. Akhirnya ketika ada apa-apa terjadi pada kalian, kita juga nanti yang disalahkan. Ini mohon menjadi perhatian ya, buat anak-anak sekalian dan juga buat sekalian orang tua dan wali santri. Dimohon sekali lagi untuk bantuan dan dukungannya. Karena biar bagaimanapun mendidik anak-anak kita itu tidak bisa sendiri. Karena kita ini tinggal berkelompok. Kita sendirian gak akan bisa. Harus bareng-bareng. Harus saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan bantu-membantu. Saling peduli satu dengan yang lain. Walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak kita, tapi lingkungan di sekitar kita tidak mendukung, tetap aja gak mungkin anak kita kan di rumah terus. Emang ayam dikurung mulu? Gak mungkin, anak kita pasti keluar main, bersosialisasi dan seterusnya. Sudah susah payah kita mendidik anak kita untuk tidak berbicara kotor, tidak berdusta, gak bohong, gak ngibul dan seterusnya. Tiba-tiba di luar teman-temannya begitu semua, rusaklah semua. Jadi jangan anggap kemudian orang tua ini kepada anaknya, biarin anak-anak gua bukan anak lo, kan yang penting bukan anak lo. Rokok juga anak gua, bangor-bangor juga anak-anak gua. Gak gangguin anak lo, salah. Ketika anak Anda nakal, anak Anda merokok, anak Anda kemudian berkata kotor, maka itu akan membawa dampak, efek, dan menular kepada anak yang lain. Maka dari itu jangan salahkan kemudian orang-orang tua yang lain yang berusaha kepengen anaknya baik, kemudian marah terhadap anak Anda. Karena nggak kepengen anaknya ikut rusak. Nah, ini yang kami harapkan. Tolong jangan sampai ya, kita betul-betul perhatikan baik-baik, perhatikan betul-betul anak-anak kita semaksimal mungkin. Karena ini adalah perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afa khafu 'alaihim." Dan hendaknya kalian itu khawatir dan takut kalau kelak kalian meninggalkan anak-anak yang lemah imannya, lemah agamanya, lemah akhlaknya, lemah ibadahnya, lemah keilmuannya. Ini Allah bilang begitu, wanti-wanti sama Allah. Allah wanti-wanti sama kita untuk kita ini mawas diri, ya. Kemudian juga kita disuruh bersabar. Memang ini sabarnya harus ekstra full, Pak. Kalau di pesantren lain ada pelanggaran-pelanggaran yang berulang nih, kayak ngerokok dibotakin bocah. Pukul dengan pukulan yang keras. Kalau sampai 2 kali 3 kali melanggar dikeluarin. Ya. Nah, cuman kita di sini kan memang niatnya nggak benerin anak-anak ini. Kalau kita keluarin akhirnya anak-anak itu kan tetap jadi begaju. Ini jadi dilema buat saya terus terang. Buat kami pengurus yayasan ini, ya jadi dilema. Kami ingin ya, mengeluarkan anak yang berulang kali melanggar peraturan. Karena kalau mereka dibiarkan akhirnya akan menular kepada yang lain. Tapi di sisi lain kami juga tidak mau melepaskan mereka untuk tetap menjadi begajul. Kami tetap pengen supaya mereka itu tetap jadi baik. Akhirnya kami dilematis di situ. Makanya dari itu kami mohon sekali lagi bantuan kepada seluruh pihak. Minta tolong kalau anak-anak ini, bapak-bapak, ibu-ibu melihat anak-anak ini melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, merokok dan yang lain semacamnya, maka tolong diingatkan mereka. Tolong diingatkan. Dan kalau perlu ya ditegur dengan keras agar mereka tidak melakukan hal itu. Mempersempit
ruang gerak mereka sehingga mereka tidak bisa seenaknya melakukan apa yang mereka mau di kampung kita. Maka saya bilang sama mereka semuanya, selama kalian melakukan hal-hal yang tidak baik di kampung ini, maka setiap mata dan setiap kuping akan bisa mengetahui kalian. Kalau masih di kampung ini, ya kalau mau bikin macam-macam sono di luar kampung. Alhasil. Nah ini merupakan satu hal yang sama-sama lah kita upayakan ya. Harus ta'awun, harus saling bahu-membahu, saling menguatkan dan saling mendukung supaya apa yang menjadi keinginan dan harapan kita bahwa anak-anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang baik, yang saleh, yang sopan, yang santun, yang punya akhlak, ya, yang kata-katanya juga tidak kasar, itu bisa menjadi kenyataan. Mudah-mudahan. Nah ini mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, ya, saya mohonkan kepada para hadirin sekalian supaya anak-anaknya yang mondok di sini agar supaya hadir minimal 2 minggu 1 bulan sekali, enggak setiap minggu, sebulan sekali hadir di sini untuk bisa mendukung sama-sama kita. Ya, kita dukung sama-sama. Jangan anaknya dilepas begitu aja, diumbar. Pokoknya ini anakku, pokoknya benerin, terserah mau gimana, bodo amat. Ya, itu namanya lepas tanggung jawab kalau begitu. Ya, sama seperti menyerahkan anaknya ke kita, nggak mau tahu gimana caranya, sebodoh amat. Ini ya hal-hal yang tidak selayaknya seperti itu. Ya, mungkin itu saja sedikit yang ingin saya sampaikan. Kemudian tim hadroh, sekali lagi nih tim hadroh, minta tolong tim hadroh. Sekali lagi saya sampaikan banyak-banyak latihan. Ya. Vokalnya ini siapa? Kalau bisa jangan Dodi vokalnya. Dodi ini suaranya nggak bagus dia. Suaranya falas dia. Dari awal sampai akhir falas dia. Harusnya siapa? Fatir. Cuma Fatirnya juga nggak nongol-nongol. Ya. Hah? Yang diandelin nggak ada. Coba siapa cari apa namanya Farel apa? Hah? Ya. Ini apa namanya? Minta supaya ada di antara kalian itu yang suaranya agak mendingan lah, jadi vokal. Iya. Iya. Jangan sampai nanti Bang Namin nanti yang turun tangan jadi vokal. Repot tulisannya kalau Bang Namin. Ya itu aja ya. Terus coba ini Farel diasah terus nanti ya. Kalau giliran pelajaran Ustadz Abdul Razak ya, nanti harus hadir tuh malam Sabtu. Karena beliau ngajarkan untuk qasidah. Ya. Beliau mengajarkan qasidah, beliau mengajarkan untuk cara baca maulid dan seterusnya. Supaya ente pada bisa paham nada-nadanya kayak gimana, cara bacanya beliau ajarkan. Ya, ini kita di sini alhamdulillah ada sekitar kurang lebih 7 ustaz ya, yang ngajar di sini alhamdulillah. Ada Ustaz Khalid, Ustaz Ahmad, Mansuri dari Cipinang jauh-jauh. Dari Cipinang jauh-jauh ke sini, begitu ke sini yang hadir cuma 3 orang. Itu bayangin. Saya kalau jadi beliau udah purik mungkin. Ada Ustadz Hildan, kemudian ada lagi Ustadz Abdul Razak, kemudian ada Ustadzah Bella, alhamdulillah juga ngajarin yang anak-anak perempuannya. Kemudian juga ada beberapa ustadz lagi yang sampai sekarang memang sudah meniatkan tapi belum sempat, seperti Ustadz Abdul Rahim sama satu lagi Habib Syarif Syaiban. Itu dia sudah menyatakan bersedia tapi memang belum disiapkan waktunya, belum pas. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama nikmati dan sama-sama kita lihat apa-apa yang sudah dibisa oleh anak-anak kita ya, dan insya Allah pada malam ini akan menampilkan
beberapa anak santri yang akan menyampaikan tausiah singkat. Ya, tausiah singkat yang mungkin bahasanya masih berantakan dan masih terpatah-patah, masih gugup, tapi ini adalah merupakan satu ajang latihan buat mereka, ya, supaya mereka terlatih mentalnya untuk biasa berbicara di hadapan orang banyak, sehingga kelak akan lebih bisa tertata lagi kalimat-kalimat yang akan mereka sampaikan. Ya, sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah dan tawasul kepada guru-guru kita yang akan dipimpin oleh Ustaz Khalid Tafadhol. Al-Fadil Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram thumma ila arwahi ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Hasan wa Hasan wa Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Ashatir Ridha wa azwaji Rasulillah wal Hamzah wal Abbas wa jami' ashabi Rasulillah wal ansar Rasulillah wal muhajirin wal mujahidin fi sabilillahi ajma'in thumma ila arwahi awliya ilahi ta'ala min masyarikal ardi ila magharibiha bariha wa bahriya anallahi tabasyahum birahmati wal maghfirah khususan ila hadrati kutbi rabbani sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasarallahu sirrahul aziz sahibil karamati wal ijazah thumma ila ruhi sayyidina Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wal Habib Qasim bin Ahmad Baharun wal Habib Muhammad bin Ali al-Maliki thumma ila kutbil anfas sayyidina Umar bin Abdurrahman al-Atat thumma ila Syekh Ali bin Abdullah Baharun thumma ila Kajimul Soleh wa ila Rukawlil Bangkalan thumma ila Riyadimiyati thumma ila Syekh Abdul Rahman thumma ila arwahi awliya ta'ala min masyarikil ardi ila maghrib bari wa bariya la hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulid apa? Tiba. Hah? Maulid tiba. Kali beliau mukadimahnya ya. Nanti pas pasal-pasalnya tiba siapa yang baca? Ayo.